Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herdianto Simanjuntak. Saya adalah mahasiswa agribisnis dari Fakultas Pertanian dari Universitas Maliku Saleh dan saya adalah mahasiswa angkatan 2022. Dan di kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan materi kepemimpinan yaitu tentang kekuasaan, kriteria, dan karakter seorang pemimpin. Dan di video kali ini saya akan menjelaskannya sambil membaca PowerPoint dan menjelaskannya satu demi satu, supaya penjelasannya dapat dijelaskan dengan sangat-sangat jelas. Nah, judul kita kali ini mengenai kekuasaan, kriteria, dan karakter seorang pemimpin. Dan di slide yang berikutnya itu ada tentang kemampuan kepemimpin sebagai manajer ditetapkan oleh beberapa kriteria berikut. Yang pertama, mampu menentukan arah dan tujuan organisasi. Yang kedua, kemampuan mempertahankan dan mengembangkan organisasi, di mana ini mempertahankan organisasi dapat dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen seperti pengukuran, penilaian, penguasaan, dan mempertimbangkan kebijakan. Dan yang ketiga itu pimpinan mengelola dan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Kemudian poin yang selanjutnya itu memanfaatkan otak kanan untuk melakukan imajinasi, kreativitas, dan emosi berpikir. Di mana otak kanan itu mampu melakukan analogi untuk leadership, otak kiri untuk berpikir lebih rasional karena berhubungan dengan apa yang bisa dihitung dan melakukan kontrol. Nah, di slide yang kali ini kita diberikan materi tentang kemampuan pemimpin sebagai manajer, di mana ada beberapa poin. Poin yang pertama itu adalah kemampuan seorang pemimpin untuk menentukan arah dan tujuan organisasi. Ini sama seperti di materi yang sebelumnya, di pertemuan yang sebelumnya, di mana seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan untuk menentukan arah dan tujuan organisasi. Maksudnya itu kemana arah dan tujuan organisasi ini akan dibawa, apa yang akan mereka kejar, dan apa yang akan mereka capai di organisasi ini. Dan yang poin kedua itu kemampuan mempertahankan dan mengembangkan organisasi, di mana selain untuk selain pemimpin harus memiliki arah dan tujuan, pemimpin juga harus mampu mempertahankan apa yang menjadi nilai-nilai organisasi, mempertahankan hal-hal apa yang menjadi prestasi organisasi di sebelum-sebelumnya, agar citra dan nama baik perusahaan itu tidak menurun dan tidak kualitasnya tidak menjadi rendah itu. Kemudian untuk mengembangkan organisasi, selain untuk mempertahankan organisasi juga perlu berkembang, perlu grow up, perlu menjadi lebih besar lagi di bawah seorang pemimpin, dan itu harus sikap dan kemampuan itu harus dimiliki seorang pemimpin untuk mengembangkan organisasi melalui ide-idenya. Karena itu mempertahankan organisasi dapat dilakukan seperti melalui fungsi-fungsi manajemen seperti pengukuran, penilaian, dan penguasaan pertimbangan kebijakan. Selanjutnya itu ada poin yang ketiga, yaitu pemimpin mengelola dan memanfaatkan potensi dan sumber daya alam sumber daya yang ada. Di mana sebuah organisasi maupun sebuah perusahaan itu sudah pasti memiliki sumber daya, baik itu sumber daya manusia, bisa jadi sumber daya alam, kemudian sumber daya lainnya seperti materi dan hal-hal yang telah dipunyai dari organisasi. Kemudian seorang pemimpin harus mampu mengelola itu untuk menjadi keunggulan, untuk menjadi kepentingan dan bermanfaat bagi organisasi, karena melalui pemanfaatan itu akan menghasilkan potensi, dan potensi itu bisa dimanfaatkan melalui penggunaan sumber daya yang ada. Selanjutnya itu pemanfaatan otak kanan untuk melakukan imajinasi, kreativitas, dan bisa berpikir, di mana
Takaran kita itu kan seperti yang dijelaskan mampu melakukan analogi untuk leadership. Nah, fungsinya itu kita mampu berpikir rasional, kita mampu berpikir menggunakan analogi untuk di dalam cara kepemimpinan kita, dalam cara leadership kita. Dimana otak kiri itu juga untuk berpikir lebih rasional karena berhubungan dengan apa yang akan kita lakukan. Apa yang akan kita lakukan bisa juga kita hitung dan melakukan kontrol. Slide yang selanjutnya itu adalah kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan amat erat hubungannya dengan wewenang. Kekuasaan itu juga melibatkan kekuatan dan paksaan, mana wewenang merupakan bagian dari kekuasaan yang cakupannya itu lebih sempit. Wewenang tidak menimbulkan implikasi kekuatan unsur yang ada di dalam wewenang. Kemudian di sini ada beberapa poin wewenang. Yang pertama itu wewenang ditanamkan pada posisi seseorang, di mana seseorang mempunyai wewenang karena posisi yang diduduki, bukan karena karakteristik pribadinya. Dan yang kedua itu wewenang tersebut diterima oleh mana individu pada posisi wewenang yang sah melaksanakan wewenang yang dipatuhi bawahan karena dia memiliki hak yang sah. Yang selanjutnya itu wewenang digunakan secara vertikal. Kita jelaskan satu-satu. Wewenang ditanamkan pada posisi seorang, mana seorang pemimpin itu sudah pasti memiliki wewenang karena posisi yang didudukinya itu berada di atas orang-orang yang berada di bawahnya, di atas anggota, di atas para pekerja, bukan karena karakteristik pribadinya. Bisa jadi orang yang berwibawa itu tidak memiliki wewenang karena dia bukan seorang pemimpin di sebuah organisasi. Dan hal yang pasti itu seorang pemimpin sudah pasti memiliki wewenang atas bawahan. Dan yang kedua itu wewenang tersebut diterima oleh bawahan. Nah, seorang pemimpin atau individu yang berada di kursi kepemimpinan memiliki wewenang, dan wewenang itu akan dilakukan oleh bawahannya. Wewenang itu dikeluarkan atau didelegasikan dari seorang pemimpin, diperintahkan oleh seorang pemimpin untuk dilakukan oleh bawahan. Kemudian wewenang digunakan secara vertikal. Wewenang digunakan secara vertikal itu maksudnya wewenang itu dilakukan untuk kepentingan organisasi. Wewenang yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk memberikan perintah kepada bawahan itu untuk keperluan organisasi itu sendiri. Slide yang selanjutnya itu adalah basis kekuasaan. Di sini ada 4 poin. Pertama itu kekuasaan antar pribadi, kekuasaan struktural dan situasional, kemudian kekuasaan pengambilan keputusan, dan kekuasaan informasi. Di mana poin yang pertama itu kekuasaan antar pribadi. Kekuasaan antar pribadi itu seperti si pemimpin dengan si anggota A, anggota B, anggota C, anggota D. Sehingga itu ada emosionalnya itu, ikatan emosionalnya itu, ataupun ikatan kekuasaan dan antara pimpinan dan bawahan itu pribadi lepas pribadi. Kemudian kekuasaan struktural dan situasional. Maksud dari kekuasaan struktural dan situasional ini, kekuasaan berdasarkan struktur, berdasarkan urutan kepemimpinannya. Kemudian kekuasaan pengambilan keputusan, di mana biasanya kekuasaan pengambilan keputusan ini adalah seorang manajer yang memimpin sebuah organisasi untuk mengambil keputusan terkait misalnya itu tentang produksi, tentang penjualan, dan lain-lain. Kemudian kekuasaan informasi. Kekuasaan informasi itu seorang yang memimpin di bidang informasi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kekuasaan antar pribadi. Di sini penjelasannya. Kekuasaan antar pribadi itu termasuk yang pertama kekuasaan legitimasi, di mana kekuasaan legitimasi adalah kemampuan seorang untuk mempengaruhi orang lain.
karena posisi yang dimiliki atau posisi yang didudukinya. Seseorang yang tingkatnya lebih tinggi memiliki kuasa atas pihak yang berkedudukan lebih rendah. Batas-batas kekuasaan ini akan sangat bergantung pada budaya, kebiasaan, dan sistem nilai yang berlaku dalam organisasi yang bersangkutan. Nah, ini kekuasaan legitimasi ini adalah seorang yang memiliki pengaruh dan mampu mempengaruhi orang-orang yang di bawahnya itu. Dan juga kekuasaan legitimasi ini menekankan bahwa seseorang yang berkedudukan lebih rendah seseorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi tingkatnya itu memiliki wewenang, memiliki hak untuk pihak-pihak yang berkedudukan lebih rendah di bawahnya. Biasanya batas-batas kekuasaan ini sangat bergantung pada budaya terus kebiasaan yang ada dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya itu adalah kekuasaan imbalan, di mana kekuasaan imbalan ini didasarkan atas kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan kepada orang lain atau pengikutnya karena kepatuhan mereka. Kekuasaan imbalan ini digunakan untuk mendukung kekuasaan. Penggunaan kekuasaan imbalan ini amat erat sekali kaitannya dengan teknik memodifikasi perilaku dengan menggunakan imbalan sebagai faktor. Maka kekuasaan imbalan ini seperti ketika seseorang yang pangkatnya yang kedudukannya lebih tinggi di atas seseorang yang kedudukannya lebih rendah, ia mengarahkan atau menggunakan imbalan sebagai alat untuk mengarahkan atau sebagai alat untuk mempengaruhi pihak-pihak yang kedudukannya berada di bawah seorang pemimpin itu. Sehingga ia memiliki kekuasaan penuh atas pihak-pihak yang kedudukannya lebih rendah dibanding dia. Kemudian yang selanjutnya itu kekuasaan antar pribadi. Nah, kekuasaan antar pribadi ini termasuk yang pertama kekuasaan paksaan, di mana kekuasaan imbalan seringkali dilawan dengan kekuasaan paksaan, yaitu kekuasaan untuk menghukum. Hukuman adalah segala konsekuensi tindakan yang dirasakan tidak menyenangkan bagi orang yang menerimanya. Meskipun hukuman mungkin mengakibatkan dampak sampingan yang tidak diharapkan, misalnya perasaan dendam, tetapi hukuman adalah bentuk kekuasaan paksaan yang masih digunakan untuk memperoleh kepatuhan atau memperbaiki prestasi yang tidak produktif dalam organisasi. Kemudian kekuasaan paksaan ini didasarkan pada kemampuan untuk memberikan hukuman atau konsekuensi negatif ketika seseorang tidak mematuhi aturan, tidak mencapai target, atau melanggar norma organisasi yang telah ditentukan. Contoh bentuk hukumannya itu antara lain seperti teguran atau peringatan tertulis, penurunan jabatan, pemotongan bonus atau tunjangan, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Biasanya PHK ini dilakukan sepihak. Hukuman ini digunakan sebagai alat kontrol perilaku agar individu lebih disiplin dan termotivasi untuk memperbaiki kinerjanya. Namun, dampak dari penggunaan kekuasaan paksaan ini ada dampak maupun risikonya, di mana walaupun kekuasaan paksaan ini efektif dalam jangka pendek, penggunaan kekuasaan paksaan memiliki beberapa risiko. Yang pertama, dapat menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis pada karyawan. Yang kedua, menimbulkan dendam, kebencian, atau resistensi terhadap pimpinan. Yang selanjutnya itu menurunkan motivasi intrinsik dan loyalitas karyawan terhadap organisasi. Karena itu, penggunaan hukuman harus dilakukan secara bijaksana, proporsional, dan diiringi dengan komunikasi yang baik. Tujuannya bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi mendorong perubahan perilaku dan peningkatan kinerja. Kemudian sedikit kita bahas karena kekuasaan paksaan ini lawan dari kekuasaan imbalan. Di mana dalam praktik manajemen yang efektif itu, pemimpin perlu menyeimbangkan antara kekuasaan imbalan dan kekuasaan paksaan. Imbalan digunakan untuk memotivasi dan mengapresiasi prestasi,
Kemudian hukuman digunakan untuk menegakkan disiplin dan memperbaiki kesalahan. Jadi kedua hal ini memiliki dampak positif di dua hal yang berbeda, namun tujuannya sama. Dengan keseimbangan tersebut, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan sekaligus berkeadilan. Jadi, jika menurut saya sebuah perusahaan itu baik untuk mengadopsi kedua kekuasaan ini, di mana kekuasaan imbalan itu kan memberikan motivasi dan apresiasi kepada bawahan-bawahan yang berprestasi. Namun ketika bawahan-bawahan yang lain melakukan kesalahan untuk menegakkan disiplin, maka akan diberi hukuman, yaitu bentuk perlakuan dari kekuasaan paksaan ini tadi. Kemudian yang selanjutnya itu kekuasaan ahli. Seorang mempunyai kekuasaan ahli jika ia memiliki keahlian khusus yang dinilai tinggi. Seorang yang memiliki keahlian terkait administratif dan keahlian lainnya. Di mana dalam teori kepemimpinan dan perilaku organisasi, kekuasaan ahli ini atau expert power merupakan salah satu sumber kekuasaan yang berasal dari keahlian atau kompetensi seseorang, berbeda dengan kekuasaan paksaan atau imbalan yang bersumber dari jabatan. Kekuasaan ahli muncul karena pengakuan terhadap kemampuan pribadi seseorang. Kemudian, kekuasaan ahli ini adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain karena ia dianggap memiliki pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman khusus di bidang tertentu. Contohnya itu seorang teknisi berpengalaman yang tahu cara memperbaiki mesin kompleks. Kemudian contoh berikutnya itu seorang analis keuangan yang sangat paham tentang investasi perusahaan dan administrasi perusahaan. Seorang dosen atau peneliti yang menguasai bidang ilmunya secara mendalam. Meskipun posisi formal mereka tidak tinggi, orang lain tetap menghormati mereka dan mengikuti pendapat mereka karena mereka dianggap lebih tahu dan lebih kompeten dalam sebuah bidang. Ciri-ciri kekuasaan ahli itu didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman nyata, bersifat pribadi, tidak tergantung pada jabatan yang formal, kemudian membangun kepercayaan dan kredibilitas dalam organisasi, dan orang lain bersedia mengikuti arahan mereka karena yakin pada kemampuan dan penilaian si ahli ini. Kemudian ada sedikit perbedaan antara kekuasaan ahli dengan kekuasaan lainnya, di mana yang pertama itu kekuasaan legitimasi berasal dari jabatan resmi, misalnya manajer, kepala bagian. Kekuasaan imbalan berasal dari kemampuan memberikan penghargaan. Kekuasaan paksaan berasal dari kemampuan memberi hukuman. Sedangkan kekuasaan ahli ini berasal dari kapasitas diri dan kemampuan dirinya sendiri, bukan dari struktur organisasi. Dan ini adalah jatuhnya bukan seorang pemimpin, tapi mereka tetap dihormati dan tetap dianggap lebih tinggi karena memiliki kemampuan dalam sebuah bidang ahli. Karena itu seorang bawahan yang ahli dalam bidang tertentu bisa saja lebih berpengaruh daripada atasan dalam hal pengambilan keputusan teknis. Dampak kekuasaan dalam organisasi. Kekuasaan ahli biasanya memiliki dampak positif seperti meningkatkan efisiensi dan kecepatan pemecahan masalah. Kemudian mendorong inovasi dan pembelajaran di lingkungan kerja, serta membangun kepercayaan dan rasa hormat antar anggota. Namun ada juga potensi negatif jika orang yang memiliki kekuasaan ahli menjadi terlalu dominan atau tidak mau berbagi pengetahuan, yang bisa menimbulkan ketergantungan atau konflik dengan rekan kerjanya. Kekuasaan ahli ini adalah bentuk kekuasaan yang tumbuh dari kompetensi pribadi, bukan posisi struktural, bukan dipilih, bukan dilantik. Dalam organisasi yang berbasis pengetahuan, kekuasaan jenis ini semakin penting karena kemampuan teknis dan intelektual seringkali menjadi faktor utama keberhasilan organisasi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kekuasaan antara pribadi. Nah, kekuasaan yang termasuk ke dalamnya adalah kekuasaan panutan. Banyak individu yang menyatukan diri dengan atau dipengaruhi oleh seseorang karena gaya kepribadian atau perilaku orang yang bersangkutan. Karisma orang yang bersangkutan adalah basis kekuasaan panutan. Seorang yang berkarisma itu misalnya seorang manajer ahli, penyanyi,
politikus, olahragawan, karena mereka dikagumi karena karakteristiknya. Derajat kekuasaan panutan ditentukan oleh kekuatan pengaruh karisma terhadap orang lain. Kekuasaan panutan ini bisa dimasukkan ke dalam jenis kekuasaan yang muncul karena kekaguman, rasa hormat, dan keinginan orang lain untuk meniru atau menjadi seseorang yang mereka kagumi. Kekuasaan ini tidak berasal dari jabatan atau kalian teknis, tapi dari kepribadian, sikap, dan karisma individu tersebut. Kekuasaan panutan atau reverent power merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Seperti yang kita sampaikan tadi, karena ia dikagumi, dihormati, atau dianggap sebagai teladan. Mana orang-orang cenderung meniru perilaku dan kebiasaan mereka, nilai dan gaya komunikasi orang yang memiliki kekuasaan panutan. Contohnya itu seorang pemimpin karismatik yang mampu memotivasi timnya hanya dengan kehadiran dan gaya bicaranya. Kemudian seorang tokoh publik seperti penyanyi atau atlet terkenal yang dapat menginspirasi penggemarnya untuk mengikuti gaya hidupnya. Dan contohnya yang lain dalam organisasi. Seorang manajer yang disukai bawahannya karena empati dan keteladanan yang dimilikinya. Kunci utama dari kekuasaan panutan ini adalah karisma, yaitu kemampuan seseorang untuk menarik dan mempengaruhi orang lain melalui pesona, sikap positif, dan kepribadian yang kuat. Faktor-faktor yang membangun kekuasaan panutan itu antara lain integritas dan kejujuran, di mana yang membuat orang lain percaya itu karena seseorang berintegritas dan memiliki kejujuran. Kemudian empati dan kepedulian yang menciptakan kedekatan emosional. Kemampuan komunikasi dan motivasi yang menginspirasi orang lain. Sikap rendah hati dan konsisten yang menumbuhkan rasa hormat. Kemudian ada dampak dari kekuasaan panutan ini. Kekuasaan panutan dapat membawa dampak yang sangat positif dalam organisasi, seperti meningkatkan motivasi dan loyalitas bawahan terhadap pemimpin, mendorong kerjasama dan keharmonisan dalam tim, membentuk budaya organisasi yang positif karena anggota meniru perilaku pemimpin yang menjadi panutan. Namun, kekuasaan ini juga bisa berdampak negatif jika digunakan secara tidak etis. Misalnya, ketika seorang pemimpin karismatik menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi atau manipulatif. Berbeda dengan kekuasaan ahli dan kekuasaan jabatan serta kekuasaan lainnya, kekuasaan panutan tidak membutuhkan posisi formal atau kalian teknis, di mana seseorang bisa memiliki pengaruh besar hanya karena orang lain mengaguminya dan ingin seperti dia. Kekuasaan panutan ini adalah bentuk kekuasaan yang berasal dari kekaguman, rasa hormat terhadap seseorang. Dalam organisasi, pemimpin yang memiliki kekuasaan panutan biasanya lebih mudah memotivasi, membangun kepercayaan, dan menciptakan suasana yang harmonis. Oleh karena itu, pemimpin yang efektif sebaiknya tidak hanya mengandalkan jabatan, tetapi juga keteladanan dan karakter pribadi. Kemudian, satu yang selanjutnya itu adalah kekuasaan struktural dan situasional. Dalam kekuasaan terutama ditentukan oleh struktur di dalam organisasi, di mana struktur organisasi dipandang sebagai mekanisme pengendalian yang mengatur organisasi. Jadi struktur organisasi menciptakan kekuasaan dan wewenang formal dengan mengkhususkan orang-orang tertentu untuk melaksanakan tugas, pekerjaan, dan mengambil keputusan tertentu dengan memanfaatkan kekuasaan informal mungkin timbul karena struktur informasi dan komunikasi antara kedua belah pihak. Di mana dalam organisasi, kekuasaan tidak hanya muncul dari keahlian pribadi atau karisma seseorang, tetapi juga dari struktur organisasi dan situasi tertentu yang memberikan seseorang posisi atau peran penting dalam sebuah pekerjaan maupun organisasi. Dua sumber kekuasaan ini disebut kekuasaan struktural dan kekuasaan situasional. Pertama kita bahas tentang kekuasaan struktural terlebih dahulu. Kekuasaan struktural adalah kekuasaan yang bersumber dari posisi formal seseorang di dalam organisasi. Struktur organisasi menentukan siapa yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan, memberikan perintah, dan mengawasi pekerjaan
orang lain. Contohnya itu seorang direktur yang memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan manajer. Kemudian manajer memiliki kekuasaan terhadap supervisor atau staff. Kemudian setiap posisi memiliki tanggung jawab dan wewenang tertentu yang diatur dalam struktur organisasi, di mana struktur organisasi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian, yaitu cara organisasi mengatur alur kerja, komunikasi, dan pengambilan keputusan agar berjalan tertib. Karena itu, kekuasaan struktural bersifat formal dan resmi, diberikan organisasi melalui jabatan. Kemudian ciri-ciri kekuasaan struktural ini biasanya berdasarkan posisi atau jabatan formal. Kemudian diatur oleh hierarki organisasi atau siapa memimpin siapa, disertai tanggung jawab dan wewenang yang jelas. Kemudian dapat mengubah atau berubah jika seseorang dipromosikan atau dipindahkan jabatannya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang kekuasaan situasional. Selain dari struktur formal, kekuasaan juga bisa muncul dari situasi tertentu yang disebut kekuasaan situasional. Artinya itu, seseorang bisa memiliki pengaruh besar bukan karena jabatannya, tetapi karena kondisi atau kebutuhan organisasi saat itu. Contohnya itu, pertama saat terjadi krisis teknis. Seseorang teknisi akan mengambil ahli bisa memiliki pengaruh besar karena keahliannya sangat dibutuhkan. Dalam situasi darurat, seorang staf yang tahu prosedur keselamatan bisa memimpin sementara meski bukan atasan. Kemudian saat situasi proyek penting berlangsung, di mana pemimpin tim proyek memiliki kekuasaan situasional karena menguasai informasi dan keputusan teknis. Jadi kekuasaan situasional bersifat sementara, muncul karena posisi strategis atau kemampuan unik untuk menghadapi kondisi tertentu. Dan hubungan antara kekuasaan struktural dengan informal ini, meskipun struktur organisasi memberikan kekuasaan formal, dalam praktiknya kekuasaan informal juga sering muncul. Kekuasaan informal bisa berasal dari jaringan komunikasi, pengaruh sosial, atau kemampuan membangun hubungan baik. Misalnya seorang staf yang akrab dengan pimpinan, sering membantu rekan kerja, bisa memiliki pengaruh besar meskipun tidak punya jabatan yang tinggi. Jadi kesimpulan antara struktural dan kekuasaan situasional ini, kekuasaan struktural itu dan kekuasaan situasional sama-sama penting dalam organisasi. Nah, kekuasaan struktural memberikan stabilitas dan kejelasan dalam wewenang serta tanggung jawab. Sementara kekuasaan situasional memberikan fleksibilitas dan efektivitas dalam menghadapi kondisi tertentu. Di mana pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu memanfaatkan keduanya, menggunakan kekuasaan struktural untuk mengatur sistem dan kekuasaan situasional untuk adaptasi dengan dinamika lingkungan organisasi. Kemudian slide yang selanjutnya itu kekuasaan pengambilan keputusan, di mana derajat seseorang atas atau subunit dapat mempengaruhi pengambilan keputusan akan menentukan kadar kekuasaan. Seseorang atau subunit yang memiliki kekuatan dapat mempengaruhi jalannya proses pengambilan keputusan. Alternatif apa yang seyogianya dipilih atau kapan keputusan diambil. Dalam organisasi, kekuasaan seringkali diukur dari seberapa besar pengaruh seseorang terhadap proses pengambilan keputusan. Semakin besar peran seseorang atas suatu bagian atau subunit dalam menentukan arah kebijakan, maka semakin tinggi pula derajat kekuasaannya. Kekuasaan dalam pengambilan keputusan adalah kemampuan seseorang atau unit organisasi untuk mempengaruhi hasil dan arah keputusan yang diambil. Artinya, individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan dapat menentukan apa yang menjadi prioritas keputusan, kapan keputusan bisa diambil, dan bagaimana keputusan tersebut berjalan. Dengan kata lain, kekuasaan di sini bukan hanya soal jabatan, tapi juga pengaruh dalam proses menentukan pilihan dan kebijakan. Kemudian siapa yang memiliki kekuasaan pengambilan keputusan? Kekuasaan dalam proses keputusan bisa dimiliki oleh berbagai pihak,
tergantung konteks organisasi. Bagian siapa yang pertama dan itu adalah pimpinan puncak seperti direktur atau manajer senior, menentukan arah strategis dan kebijakan utama organisasi. Kemudian manajer menengah, di mana manajer menengah ini kebijakannya menjadi rencana kerja di unit masing-masing. Kemudian karyawan atau subunit tertentu bisa mempengaruhi keputusan jika memiliki informasi penting, varian khusus, atau peran strategis. Misalnya, bagian keuangan memiliki kekuasaan besar dalam memutuskan anggaran, sedangkan bagian produksi mungkin lebih berpengaruh dalam menentukan metode kerja. Kemudian, bentuk pengaruh dalam pengambilan keputusan. Kekuasaan dalam pengambilan keputusan dapat muncul melalui berbagai cara. Cara yang pertama, mengontrol informasi, di mana pihak yang memiliki informasi penting bisa mengarahkan keputusan sesuai dengan kepentingannya. Kemudian menentukan agenda, di mana memutuskan isu mana yang akan dibahas atau ditunda juga memerlukan merupakan bentuk kekuasaan. Kemudian mempengaruhi alternatif pilihan. Banyak pihak berkuasa dapat mempromosikan opsi tertentu agar dipilih. Yang selanjutnya, menentukan waktu keputusan. Mengatur kapan keputusan diambil bisa mempengaruhi hasil akhir. Misalnya itu menunda hingga kondisi lebih menguntungkan bagi pihak organisasi. Dampak kekuasaan terhadap keputusan organisasi, di mana kekuasaan yang digunakan secara positif dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, memastikan keputusan sesuai dengan tujuan organisasi, serta meningkatkan koordinasi antar bagian. Namun, jika disalahgunakan, kekuasaan bisa menimbulkan keputusan yang tidak objektif, memunculkan dominasi satu pihak, dan menekan ide pihak lain, serta menyebabkan konflik internal. Di mana kekuasaan dalam pengambilan keputusan ini adalah ukuran sejauh mana seorang atau unit organisasi mampu mempengaruhi jalannya keputusan. Semakin besar pengaruh terhadap penentuan alternatif dan waktu keputusan, semakin tinggi pula kekuasaan yang dimiliki. Pemimpin yang baik akan menggunakan kekuasaan ini secara bijak, tidak untuk memaksakan kehendak, tetapi untuk mencapai kekuasaan terbaik bagi organisasi secara keseluruhan. Kemudian yang selanjutnya itu kekuasaan informasi atau information power. Memiliki jangkauan atau atas informasi yang relevan dan penting merupakan kekuasaan. Gambaran yang benar tentang kekuasaan seseorang tidak hanya disediakan oleh posisi orang yang bersangkutan, tetapi juga oleh penguasaan orang yang bersangkutan atas informasi yang relevan. Seseorang akuntan dalam struktur organisasi umumnya tidak memiliki basis kekuasaan antar pribadi yang khusus, yang kuat atau jelas dalam struktur organisasi. Tetapi mereka memiliki kekuasaan karena mereka mengendalikan informasi yang penting. Manajer sangat berkuasa muncul karena ia mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan, mengambil keputusan, serta mendapatkan kekuasaan informasi. Dalam organisasi modern, informasi adalah sumber kekuasaan yang sangat penting, di mana seseorang yang memiliki akses, kontrol, dan kemampuan mengelola informasi yang relevan biasanya memiliki pengaruh besar terhadap keputusan dan arah organisasi, bahkan jika ia tidak menempati posisi tinggi secara struktural. Kekuasaan informasi merupakan kekuasaan yang muncul karena penguasaan atas data, fakta, dan pengetahuan penting yang dibutuhkan oleh orang lain untuk membuat keputusan atau melaksanakan tugas. Dengan kata lain, seseorang menjadi berkuasa karena ia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Contohnya itu, seorang akuntan yang menguasai laporan keuangan perusahaan memiliki kekuasaan karena data itu sangat penting untuk menentukan strategi bisnis. Kemudian seorang sekretaris atau staf administrasi yang tahu jadwal dan kebijakan pemimpin juga memiliki pengaruh karena menguasai arus informasi. Kemudian seorang manajer yang memiliki laporan hasil riset atau data pasar dapat mempengaruhi arah keputusan sebuah perusahaan. Kemudian, mengapa informasi menjadi sumber kekuasaan? Dalam organisasi,
Keputusan selalu didasarkan pada informasi yang akurat dan tepat waktu. Karena itu, siapa yang menguasai atau mengendalikan informasi, misalnya dengan menahan, menyaring, atau menyalurkannya, dapat mengarahkan bagaimana orang lain memahami situasi, menentukan apa yang dianggap prioritas, dan bahkan mempengaruhi hasil akhir keputusan, di mana informasi merupakan bentuk kendali tidak langsung. Seorang tidak perlu memberi perintah untuk mempengaruhi orang lain, cukup dengan menentukan informasi mana yang boleh diketahui, mana yang tidak. Contoh kekuasaan informasi dalam sebuah organisasi. Yang pertama, bagian keuangan, karena ia memiliki data tentang anggaran dan pengeluaran, sehingga bisa mempengaruhi keputusan pembelian atau proyek. Bagian sumber daya manusia, menguasai data karyawan, forma, dan penilaian yang bisa mempengaruhi keputusan promosi atau mutasi. Kemudian bagian riset dan pemasaran, memiliki data pasar dan tren konsumen, sehingga berperan penting dalam strategi penjualan. Kan, seseorang di posisi administratif bisa menjadi sangat berpengaruh jika ia mengatur arus informasi antara pimpinan dan karyawan lain. Hubungan kekuasaan informasi dengan kekuasaan lain. Kekuasaan informasi seringkali terikat erat dengan kekuasaan struktural dan keahlian, di mana orang yang berposisi tinggi cenderung memiliki akses lebih luas terhadap informasi strategis. Orang yang ahli di bidang tertentu memiliki kekuasaan karena memahami informasi teknis yang tidak dimiliki oleh orang lain. Namun, yang membedakan kekuasaan informasi adalah bahwa sumber pengaruhnya bukan dari jabatan, melainkan kendali terhadap arus informasi. Jadi, kekuasaan informasi adalah kekuasaan yang muncul dari penguasaan data dan pengetahuan penting dalam organisasi, sehingga seseorang bisa menjadi berpengaruh meskipun tidak memiliki jabatan tinggi. Selama ia menguasai dan mengelola informasi yang dibutuhkan orang lain. Oleh karena itu, dalam dunia kerja modern yang serba digital dan berbasis data, menguasai informasi berarti menguasai kekuasaan. Slide yang selanjutnya itu adalah kepemimpinan yang efektif, mana mengatur orang terkadang sulit dan sering juga mudah dilakukan karena orang yang diatur atau bawahan dan orang yang mengatur atau seorang pemimpin sering mempunyai pendapat dan pengalaman, kematangan jiwa, kemauan dan kemampuan menghadapi situasi yang berbeda. Kemauan dan kemampuan bawahan bermacam-macam, seperti ada bawahan yang tidak mau dan tidak mampu, ada bawahan yang mau tapi tidak mampu, ada bawahan yang tidak mau tapi mampu, ada bawahan yang mau dan mampu. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin adalah apabila ia dapat mengidentifikasikan tingkat kedewasaan individu atau kelompok bawahan yang hendak ia pengaruhi, dan menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai. Dengan kata lain, efektivitas seorang manajer dalam memimpin bawahannya banyak tergantung dari situasi dan kematangan bawahannya. Tidak ada gaya kepemimpinan yang paling baik dan paling tepat, dan tidaklah tepat menerapkan gaya kepemimpinan yang sama pada saat situasi yang dihadapinya. Di mana kepemimpinan efektif dari berarti kemampuan seorang pemimpin untuk menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi dan kondisi bawahannya yang dipimpin. Tidak semua orang bisa memimpin dengan cara yang sama, karena setiap individu memiliki tingkat kemampuan dan kedewasaan yang berbeda-beda. Dalam organisasi, mengatur orang bukanlah hal yang mudah, karena ada beberapa tantangan dalam mengatur orang. Yang pertama, setiap bawahan memiliki karakter, pengalaman, dan cara berpikir yang berbeda. Pemimpin dan bawahan sering memiliki pandangan atau kebiasaan kerja yang tidak selalu sejalan. Situasi kerja juga berubah-ubah, kadang menuntut keputusan cepat, kadang perlu pendekatan yang lembut. Oleh karena itu, pemimpin yang efektif tidak tahu dan tidak terlalu kaku, tetapi mampu menyesuaikan diri dengan kondisi dan tipe bawahannya. Tingkat kemauan dan kemampuan bawahan menurut teori itu situasional. Misalnya, ada bawahan yang dapat dibedakan menjadi 4 berdasarkan kemampuan mereka. Yang pertama itu tidak mau dan tidak mampu. Bawahan ini
tidak memiliki keterampilan dan juga tidak memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu. Pemimpin harus bersikap direktif, yaitu memberikan instruksi yang jelas, pengawasan ketat, serta dorongan dan semangat. Kemudian, mau tetapi tidak mampu. Bawahan punya semangat, tetapi belum memiliki keahlian yang cukup, di mana pemimpin perlu melatih dan membimbing mereka sambil terus memberi motivasi agar tidak kehilangan semangat. Yang selanjutnya tidak mau tetapi mampu, di mana bawahan ini memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki kemauan atau minat. Jadi perlu pemimpin untuk mendorong, motivasi, dan membangun komitmen. Misalnya dengan memberi tanggung jawab lebih atau penghargaan. Kemudian yang selanjutnya dan terakhir itu ada mau dan mampu. Ini adalah tipe bawahan ideal. Mereka punya kemampuan dan motivasi tinggi untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Dan pemimpin cukup memberikan kepercayaan dan pendelegasian wewenang agar mereka merasa dihargai dan bisa berkreasi sendiri. Kunci kepemimpinan yang efektif dari beberapa uraian yang di atas bisa disimpulkan, tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling benar untuk semua situasi. Kemudian pemimpin harus menilai tingkat kedewasaan dan kesiapan bawahannya sebelum menentukan pendekatan yang tepat. Fleksibilitas dan kepekaan sosial menjadi kunci utama keberhasilan pemimpin. Dengan kata lain, efektivitas seorang pemimpin sangat bergantung pada kemampuannya menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kondisi bawahan dan situasi organisasi. Kemudian kriteria seorang pemimpin. Yang pertama menerima tanggung jawab, di mana pemimpin yang menerima kewajiban untuk mencapai sebuah tanggung jawab berarti ia bersedia untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan bawahan. Pemimpin harus mampu mengatasi bawahannya. Kemudian kemampuan untuk bisa perspektif. Mana perspektif menunjukkan kemampuan untuk mengamati atau menemukan kenyataan dari suatu lingkungan. Setiap pemimpin haruslah mengetahui tujuan organisasi sehingga mereka bisa bekerja untuk membantu mencapai tujuan tersebut. Di sini, ia memerlukan kemampuan untuk memahami bawahan, sehingga ia dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka, serta juga berbagai keinginan mereka. Di samping itu, pemimpin harus mempunyai sikap memberitahu hingga para anggota dapat mengetahui apa yang menjadi kemampuan kerjaannya. Seorang pemimpin yang baik bukan hanya ditentukan oleh jabatannya, tetapi juga oleh sikap dan kemampuannya. Pertama, kita akan membahas mengenai kriteria yang menerima tanggung jawab, di mana pemimpin sejati adalah mereka yang berani menerima tanggung jawab penuh atas tindakan dan hasil kerja timnya. Artinya, pemimpin tidak hanya menuntut bawahan, tetapi juga siap menanggung konsekuensi dari keputusan yang diambil, baik berhasil maupun gagal. Pemimpin harus mampu mengendalikan bawahannya dengan cara yang bijaksana dan bukan dengan paksaan. Ia juga harus mampu menghadapi tekanan, baik dari kelompok formal maupun kelompok informal. Tanggung jawab seperti mampu mengambil keputusan, sulit dan tidak lari dari masalah. Contohnya itu, ketika tim gagal mencapai target, pemimpin tidak menyalahkan anggota tim, tetapi mencari solusi dan memperbaiki strategi bersama-sama. Yang selanjutnya itu kemampuan untuk bisa perseptif atau peka dan memahami lingkungan. Perseptif berarti kemampuan untuk memahami kenyataan dan situasi secara mendalam. Seorang pemimpin yang perseptif dapat membaca keadaan baik dalam organisasi maupun di luar, serta memahami orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin harus memahami tujuan organisasi agar setiap kebijakan dan tindakannya selaras dengan arah perusahaan. Ia juga harus mengenali karakter, kekuatan, dan kelemahan bawahan agar bisa menempatkan orang pada posisi yang tepat. Selain itu, pemimpin perlu memiliki persepsi introspektif, yaitu kemampuan menilai dirinya sendiri, menyadari kelemahan, kekuatan, dan tujuan pribadinya. Intinya, pemimpin perseptif tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga harus cerdas secara emosional dan sosial. Kemudian kriteria seorang pemimpin yang selanjutnya itu bersikap objektif, di mana objektivitas adalah kemampuan untuk melihat suatu perspektif atau merupakan perluasan dari kemampuan perspektif. Apabila perspektivitas menimbulkan kepekaan terhadap fakta,
kejadian, dan kenyataan-kenyataan yang lain. Objektivitas membantu pemimpin untuk meminimumkan faktor-faktor emosional dan pribadi yang dapat menepis realitas yang ada. Kemudian, kriteria selanjutnya menentukan prioritas, di mana seorang pemimpin yang pandai harus mempunyai kemampuan untuk memiliki dan menentukan mana yang penting dan mana yang tidak. Kemampuan ini sangat diperlukan karena pada kenyataannya sering terjadi masalah-masalah yang harus dipecahkan bukan datang satu persatu, tapi seringkali masalah datang bersamaan dan berkaitan antara satu dengan yang lain. Kemudian di sini kita akan membahas satu persatu, di mana yang pertama sikap objektivitas, di mana merupakan kemampuan melihat fakta apa adanya tanpa dipengaruhi oleh perasaan pribadi, kedekatan emosional, atau kepentingan tertentu. Biasanya pemimpin yang objektif menilai bawahan berdasarkan prestasi dan kinerja, bukan karena suka atau tidak suka. Kemudian ia mampu memisahkan perasaan pribadi dari keputusan profesional, di mana objektivitas ini membantu pemimpin menghindari diskriminasi konflik dan keputusan yang tidak adil. Contohnya itu dalam menilai kinerja karyawan, pemimpin yang objektif itu akan menggunakan data dan bukti nyata, bukan berdasarkan opini atau rumor. Kemudian menentukan prioritas. Kriteria penting lainnya adalah kemampuan pemimpin untuk menentukan prioritas, mana yang paling penting, mendesak, dan berdampak besar bagi organisasi. Dalam praktiknya, pemimpin sering dihadapkan pada banyak masalah sekaligus, sehingga kemampuan memilah menjadi sangat penting. Pemimpin yang baik tahu mana yang harus diselesaikan lebih dahulu dan mana yang bisa ditunda. Ia mampu juga mengelola waktu, tenaga, dan sumber daya secara efisien agar tidak terjebak dalam hal-hal kecil yang tidak strategis. Contohnya perusahaan yang menghadapi krisis. Pemimpin yang efektif akan lebih fokus menyelamatkan operasional utama daripada memperdebatkan hal administratif dan tidak mendesak. Jadi dari keempat kriteria tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin efektif harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, kepekaan terhadap lingkungan dan bawahan, efektivitas dalam berpikir dan bertindak, serta kemampuan menentukan prioritas dengan bijak. Jadi kombinasi dari keempat hal ini akan menjadikan pemimpin dihormati, dipercaya, dan mampu membawa tim menuju tujuan bersama. Jadi di sini kita kelupaan atau terlewat satu, di mana ada kemampuan berkomunikasi. Kemampuan untuk memberikan dan menerima informasi merupakan keharusan bagi seorang pemimpin, dan seorang pemimpin adalah orang yang bekerja dan menggunakan bantuan orang lain. Karena itu, pemberian perintah, penyampaian informasi kepada orang lain mutlak perlu dikuasai. Selanjutnya, perilaku pemimpin. Perilaku manajemen tidak lagi meneliti tentang apa persyaratan atau kriteria seorang pemimpin yang efektif, melainkan para ahli ini meneliti tentang hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif. Bagaimana mereka mendelegasikan tugas, bagaimana mereka mengambil keputusan, bagaimana mereka berkomunikasi dengan motivasi para bawahan. Seorang pemimpin memang harus memiliki kualitas tertentu. Namun di samping itu, ada suatu cara terbaik untuk memimpin, tidak seperti kualitas pemimpin. Maka perilaku pemimpin merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. Jadi, seseorang yang dilatih dengan kepemimpinan yang tepat akan bisa memimpin pemimpin yang efektif, menggunakan suatu dasar tertentu, serta dasar yang sering dipergunakan adalah tugas yang harus diemban oleh pemimpin. Kewajiban yang diharapkan pemimpin juga diterima oleh bawahan. Demikian pula dengan falsafah yang dianut oleh pemimpin dan pengembangan tugas dari pemimpin. Kemudian yang selanjutnya itu adalah karakter pemimpin. Yang pertama, pemimpin ideal adalah pemimpin yang cerdas. Kemudian pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang berinisiatif. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang dapat dipercaya, pemimpin yang jujur. Pemimpin yang ideal itu juga pemimpin yang rela berkorban, serta pemimpin yang siap untuk dicintai oleh bawahannya. Seorang pemimpin itu tidak hanya ditentukan oleh kedudukannya, tapi juga oleh karakter dan nilai-nilai pribadi yang ia miliki. Karakter inilah yang membedakan antara pemimpin yang disegani dengan pemimpin yang hanya ditaati karena jabatan. Berikut karakter yang kita sebutkan sesuatu akan kita bahas. Pemimpin ideal merupakan pemimpin yang cerdas.
Kecerdasan adalah modal utama seorang pemimpin untuk mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Pemimpin yang cerdas mampu menganalisis situasi, memecahkan masalah, serta berpikir strategis untuk mencapai tujuan. Kecerdasan ini tidak hanya berarti pintar secara akademis, tapi juga cerdas secara emosional dan sosial. Pemimpin yang cerdas tahu kapan harus mendengarkan, kapan harus bertindak, dan bagaimana mengarahkan bawahannya dengan cara efektif. Kemudian pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang berinisiatif, di mana pemimpin sejati tidak menggunakan perintah, tetapi bergerak terlebih dahulu, kemudian ia memiliki inisiatif untuk menciptakan perubahan, memperbaiki sistem, dan mencari peluang baru. Di mana pemimpin yang berinisiatif tidak takut mengambil risiko demi kemajuan bersama, tapi ia juga menjadi contoh bagi bawahannya untuk lebih proaktif dan kreatif. Kemudian pemimpin yang bertanggung jawab, di mana tanggung jawab adalah ciri utama seorang pemimpin. Pemimpin yang bertanggung jawab tidak menyalahkan orang lain atas kegagalan, tapi belajar dan memperbaikinya, di mana ia berani bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan yang diambil, dan sikap ini membuat bawahan merasa aman dan percaya untuk mengikuti arahannya. Kemudian pemimpin yang dapat dipercaya. Kepercayaan merupakan fondasi hubungan antara pemimpin dan bawahan. Pemimpin yang dapat dipercaya selalu menepati janji, konsisten dalam tindakan, dan menjaga rahasia tim. Ketika bawahan percaya pada pemimpinnya, maka koordinasi dan semangat kerja akan meningkat. Kepercayaan juga membuat komunikasi lebih terbuka dan jujur. Kemudian pemimpin yang jujur. Kejujuran adalah nilai moral yang harus melekat dalam diri pemimpin. Tanpa kejujuran, kepercayaan bawahan akan hilang dan kepemimpinan tidak akan bertahan lama. Pemimpin yang jujur berarti berkata benar meskipun tidak menyenangkan. Ia menjadi panutan moral bagi bawahannya dan menciptakan budaya kerja yang bersih dan manipulasi. Pemimpin yang ideal itu merupakan pemimpin yang rela berkorban. Pemimpin yang baik mendahulukan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Ia siap mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan kenyamanan demi keberhasilan tim. Sikap rela berkorban ini menunjukkan komitmen dan loyalitas terhadap tujuan bersama. Pemimpin yang seperti ini akan dihormati karena ketulusannya. Kemudian pemimpin yang dicintai dan mencintai kelompoknya. Hubungan yang baik antara pemimpin dan bawahan tidak hanya dibangun dari perintah, tetapi juga rasa saling menghargai dan peduli, di mana pemimpin mencintai kelompoknya akan memperhatikan kesejahteraan, kebutuhan, dan perkembangan bawahannya. Sebaliknya, bawahan yang merasa dicintai akan memberikan loyalitas dan kinerja terbaiknya. Dari karakter-karakter seperti cerdas, berinisiatif, tanggung jawab, dapat dipercaya, jujur, rela berkorban, dan mencintai bawahannya adalah potensi utama dari pemimpin yang ideal. Tanpa karakter tersebut, pemimpin mungkin memiliki jabatan yang tidak memiliki pengaruh dan wibawa. Berikut adalah ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal, di mana hanya memerintah. Menjadi pemimpin bukan berarti bisa seenaknya saja memerintah. Sebaliknya, hal yang harus dilakukan seorang pemimpin yang benar, yaitu harus bisa menciptakan komunikasi yang baik dengan tim atau orang yang dipimpinnya, demi mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Yang kedua, jarang diskusi. Pemimpin yang buruk biasanya jarang berdiskusi dengan bawahannya, tetapi dia menuntut timnya untuk solid. Dengan berdiskusi, pemimpin pun bisa tahu jika ada masalah di antara orang yang dipimpinnya. Kemudian tidak memberikan kepercayaan. Seorang pemimpin yang baik bisa memberikan kepercayaan pada timnya untuk bekerja. Hal ini juga perlu untuk meningkatkan kepercayaan diri. Berikut adalah ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal, di mana hanya memerintah. Menjadi pemimpin bukan berarti bisa seenaknya saja memerintah. Sebaliknya, hal yang harus dilakukan seorang pemimpin yang benar, yaitu harus bisa menciptakan komunikasi yang baik dengan tim atau orang yang dipimpinnya, demi mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Yang kedua, jarang diskusi. Pemimpin yang buruk biasanya jarang berdiskusi dengan bawahannya, tetapi dia menuntut timnya untuk solid. Dengan berdiskusi, pemimpin pun bisa tahu jika ada masalah di antara orang yang dipimpinnya. Kemudian tidak memberikan kepercayaan. Seorang pemimpin yang baik bisa memberikan kepercayaan pada timnya untuk bekerja. Hal ini juga perlu untuk meningkatkan kepercayaan diri bawahannya. Yang keempat, tidak memberikan pujian. Sesekali memuji bawahannya perlu dilakukan demi memberi penghargaan pada bawahannya. Ini yang membuat mereka bisa termotivasi untuk menjadi tim yang lebih baik dan maju. Kemudian yang kelima, konflik. Apabila bawahan ada ditegur oleh atasan dari divisi lain,
Jangan hanya diam saja dan membiarkan bawahan Anda menghadapinya sendirian. Pemimpin yang baik akan berusaha untuk memberi dukungan pada timnya, bukan masalah ikut menyalahkan. Tidak terbuka. Jika ada jika Anda merupakan seorang pemimpin yang kerap tertutup dan tidak membeberkan kehebatan kerja maupun tidak terbuka terkait masalah, maka bisa dipastikan itu bukan pemimpin yang baik. Kemudian, tidak bertanggung jawab, di mana pemimpin yang benar akan bertanggung jawab dengan pekerjaannya, bukan malah menyuruh bawahan untuk menyelesaikannya. Ciri yang tidak ideal berikutnya itu pemimpin tidak memiliki visi. Pemimpin yang tidak memiliki visi tidak bisa menginspirasi tim, memotivasi kinerja, atau menciptakan nilai yang berkelanjutan. Tugas pemimpin adalah untuk menyelaraskan organisasi sesuai dengan visi yang jelas dan dapat dicapai. Ini tidak bisa terjadi ketika orang buta menuntun orang buta. Yang artinya, pemimpin yang tidak mempunyai visi menuntun anggota dalam tim yang juga tidak memiliki tujuan arah. Kemudian ketika pemimpin gagal memimpin dirinya sendiri, tidak peduli seberapa besar kemampuan seorang pemimpin, tidak peduli seberapa besar wibawa seorang pemimpin ataupun kekayaan seorang pemimpin, ketika pemimpin gagal memimpin dirinya sendiri, maka ia akan gagal memimpin kelompok di masa depan dan memimpin kelompok menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian, tidak bertanggung jawab, di mana pemimpin yang benar akan bertanggung jawab dengan pekerjaannya, bukan malah menyuruh bawahan untuk menyelesaikannya. Ciri yang tidak ideal berikutnya itu pemimpin tidak memiliki visi. Pemimpin yang tidak memiliki visi tidak bisa menginspirasi tim, memotivasi kinerja, atau menciptakan nilai yang berkelanjutan. Tugas pemimpin adalah untuk menyelaraskan organisasi sesuai dengan visi yang jelas dan dapat dicapai. Ini tidak bisa terjadi ketika orang buta menuntun orang buta. Yang artinya, pemimpin yang tidak mempunyai visi menuntun anggota dalam tim yang juga tidak memiliki tujuan arah. Kemudian ketika pemimpin gagal memimpin dirinya sendiri, tidak peduli seberapa besar kemampuan seorang pemimpin, tidak peduli seberapa besar wibawa seorang pemimpin ataupun kekayaan seorang pemimpin, ketika pemimpin gagal memimpin dirinya sendiri, maka ia akan gagal memimpin kelompok di masa depan dan memimpin kelompok menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian, terlalu mengandalkan pengalaman masa lalu, di mana pemimpin yang cenderung mengandalkan pengalaman masa lalu yang tampaknya berguna, tapi sebenarnya berbahaya, karena tidak benar-benar cocok dengan situasi saat ini, dan itu tidak akan menjadi bermanfaat. Pemimpin harus memperhatikan kondisi kerja, rekan kerja, sumber daya, dan bagaimana menciptakan momentum di lingkungan yang baru. Kemudian terlibat politik kantor. Motivasi politik membuat orang sulit membuat keputusan secara objektif dan fokus pada pengelola bertanggung jawab. Pemimpin yang terperangkap dalam politik kantor kehilangan identitas mereka dan terjebak dalam agenda yang termotivasi orang lain. Kemudian tak punya tujuan kerja. Bila Anda tidak tahu apa yang Anda perjuangkan, Anda akan sulit membuat keputusan yang baik. Kejelasan tujuan memungkinkan membuat Anda tidak akan mencapai tujuan. Jika tujuan terganggu, Anda akan kehilangan arah dan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Kemudian, terlalu mengandalkan pengalaman masa lalu, di mana pemimpin yang cenderung mengandalkan pengalaman masa lalu yang tampaknya berguna, tapi sebenarnya berbahaya, karena tidak benar-benar cocok dengan situasi saat ini, dan itu tidak akan menjadi bermanfaat. Pemimpin harus memperhatikan kondisi kerja, rekan kerja, sumber daya, dan bagaimana menciptakan momentum di lingkungan yang baru. Kemudian terlibat politik kantor. Motivasi politik membuat orang sulit membuat keputusan secara objektif dan fokus pada pengelola bertanggung jawab. Pemimpin yang terperangkap dalam politik kantor kehilangan identitas mereka dan terjebak dalam agenda yang termotivasi orang lain. Kemudian tak punya tujuan kerja. Bila Anda tidak tahu apa yang Anda perjuangkan, Anda akan sulit membuat keputusan yang baik. Kejelasan tujuan memungkinkan membuat Anda tidak akan mencapai tujuan. Jika tujuan terganggu, Anda akan kehilangan arah dan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Yang selanjutnya, menyalahgunakan sumber daya. Pemimpin yang membuat keputusan baik terus meningkatkan pedoman sumber daya. Mereka tahu kapan harus melibatkan semua sumber daya itu dalam rangka membuat keputusan tepat yang berdampak positif bagi perusahaan atau bagi masa yang akan datang. Kemudian tidak melihat peluang.
Visi membuat pemimpin ahli adalah mengantisipasi krisis dan mengelola perubahan jika keadaan memburuk. Ini juga dapat memperluas pengamatan dan kemungkinan mereka melihat sekitar, di dalam dan di luar perusahaan, sehingga keputusan-keputusan yang dibuat pun tepat. Kemudian tidak percaya. Pemimpin yang tidak percaya diri akan tidak mampu menentukan arah dan tidak mampu memilih keputusan yang ada di dalam pikirannya. Sampai di sini video presentasi ataupun penjelasan materi yang tentang kepemimpinan agribisnis yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.